Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu lagi di dalam ibadah doa dan kesaksian dari GKN Immanuel Bululawang. Kita mau merasakan kembali hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati setiap kuasanya yang mengalir dalam setiap kehidupan kita dengan melakukan doa dan penyembahan. Terlebih dulu kita mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kasih-Mu. Kau telah memberkati kami, sehingga kami boleh kembali Tuhan untuk menaikkan setiap doa dan penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya kuasa-Mu hadir Tuhan menjamah kami semua, agar setiap doa kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat hati kita terasa berat, jangan pernah khawatir. Kuasa Tuhan senantiasa ada, menolong setiap kita, memulihkan setiap kehidupan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
percaya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa melingkupi kita semuanya, karena Dia sanggup menolong kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang
kesesakan, kami mau senantiasa menyenangkan dan bersyukur menerima setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
Puji Tuhan, salam. Segala kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi setiap kita luar biasa daripada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk di gereja di tempat ini, jemaat di tempat ini, dan saya diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk menyaksikan perjalanan kehidupan kerohanian saya secara pribadi. Sebelum saya akan bersaksi, saya akan berdoa dulu. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, hanya kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terlalu hebat, dahsyat, luar biasa karyamu yang telah engkau berikan bagi hambamu ini Tuhan. Kalau kau telah tangkap hambamu, Tuhan berikan kasih karunia, Tuhan berikan hidup kekal. Sebetulnya hamba orang yang termasuk dibinasakan, tapi oleh karena kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, engkau telah temukan hamba di tengah-tengah kehidupan daripada penyembah-penyembah berhala. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau adalah guru besar. Kami tuntun hamba untuk menyaksikan daripada perjalanan kehidupan kerohanian hamba. Biarlah kesaksian menjadi hidup, banyak menjadi berkat siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih, urapi hambamu secara khusus. Engkau Roh Kudus yang ambil alih, pakai lidah bambu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sudah berucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya setelah saya terima Tuhan Yesus adalah Jeremia Suparjito. Ya bisa dipanggil kata panggilan Pak Cito ya, sekeliling kita ya. Saya akan menyaksikan perjalanan kehidupan saya. Saya sebetulnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya hidup di tengah-tengah penyembah berhala. Kalau saudara tahu ilmu saya dulu banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu saya muridnya setan, setelah ditangkap Tuhan, saya dijadikan hambanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, saudara. Saat saya sebelum terima Tuhan, saya mendengar tentang kekristenan itu alergi, ya saudara, alergi banget. Tapi satu hal, bahkan saya nikah sama istri saya tadi yang WL tadi, Ibu Ana ya, saudara, saya saya menikah pada dia, tapi saya dalam hati itu saya membohongi diri saya. Waktu itu saya gini perasaan saya, udahlah yang penting saya ikut ya, asal dia bisa nikah sama saya, ikut aja saya. Tapi hati saya ya punya pikiran, dan nanti akan saya nikah lagi, ya akan saya rubah lagi. Itu daripada niat saya. Dan saya pernah nyobai Alkitab, saudara. Jadi Alkitab yang begitu kudus luar biasa, pernah saya sobeki, saya marah. Ya. Tidak lama kemudian istri saya bergumul kepada saya 4 tahun dalam rumah tangga, hidup seperti neraka. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Betul nggak, saudara? Memang saya menikah secara gereja, tapi hati saya waktu itu menolak dalam hati saya. Perjalanan kehidupan saya seperti neraka. Saya sering marah-marah kehidupan lama saya karena saya masih dalam kegelapan. Istri saya bergumul untuk saya selama 4 tahun, bergumul untuk mendengar saya, sehingga saya bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Ya, saya menyatakan diri di hadapan Tuhan. Berjalannya waktu dari tahun ke tahun, proses itu mulai datang, saudara. Saya masuk dalam pelayanan demi pelayanan. Saya dilayani pelepasan, karena dulu ilmu saya banyak, dilayani pelepasan. Saya lahir baru, ya. Saya terima sungguh-sungguh Tuhan Yesus sebagai Allah saya dan juru selamat secara pribadi. Tapi perjalanan kehidupan saya, ya, Tuhan Yesus memproses saya dalam kehidupan itu. Pada suatu kali saya ada pelayanan keluarga yang ada di Tulungagung. Saya latar belakang, ya, asli saya adalah dari kota Tulungagung. Saya merantau di Surabaya mulai tahun 89.
ya. Sekitar tahun 2029 setelah saya sekian tahun bertobat melayani Tuhan, saya ada pelayanan, kakak saya yang mau terima Tuhan. Waktu itu saya kecelakaan tunggal, saudaraku, yang ada di Tulungagung, sehingga membuat kedua tangan saya patah. Saya dirawat di Tulungagung, waktu itu rumah sakit menolak saya karena waktu itu hari libur tanggal merah, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu dokter, tidak ada dokternya Pak. Oke, saya akhirnya dibawa pulang ke keluarga saya yang dari Tulungagung, ke ibu saya dirawat selama 10 hari. Itu tidak diapa-apakan, saudara. Akhirnya saya sama istri kembali ke Surabaya. Ya ini kecelakaan tunggal, saya kan sepeda motor sama istri saya. Kedua tangan saya patah, istri tidak apa-apa, saudara. Saya dapat proses begitu luar biasa. Dan saya pegang sendok aja enggak bisa, ya. Saya pikir waduh saya cacat ya. Setelah saya periksa di Sidoarjo, saudara, di rumah sakit Sidoarjo, saya hasil rongsen di foto itu, waduh ini sudah 10 hari sudah menghitam, ya. Kedua tulang saya patah. Dokter bilang waduh ini sudah 2 minggu, ini sudah telat sebetulnya. Ini bisa nyambung enggak? Ini prosesnya waduh lama nanti operasi. Padahal saya ini trauma, saudara. Namanya operasi disontek aja saya tidak bisa, ya. Saya harus dokter ortopedi, dokter tulang. Saya lihat hasil rongsen foto saya, waduh ini yang sebelah kiri ini nanti bisa nusuk urat nadinya kalau tidak dioperasi, ya. Ini bertumbuh neken saraf, urat saraf nadi sampean. Dia bilang gitu. Yang tangan kanan ya tinggal gini aja, iwil-iwil gini, saudara. Ini tidak bisa apa-apa. Akhirnya proses suruh proses cek ulang, mau menjalani proses operasi, ya. Waktu itu proses cek daripada semua kesehatan, jantungnya bagaimana, tekanannya bagaimana, gula darahnya bagaimana. Akhirnya proses sebelum itu saya gini. Akhirnya selama proses itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya diajak teman dibawa ke Sangkal Putung, ya. Waktu itu saya tidak sejahtera. Saya biasanya sudah ngerti kebenaran, saya dibawa ke situ. Biasanya Sangkal Putung ini orang patah-patah bisa langsung nyambung. Loh, itu dengan cara ilmu saya tidak berdaya dibawa, ya, teman saya ke situ. Tapi waktu itu orang yang di Sangkal Putung, waduh saya tidak berani menangani Bapak. Waduh, angkat tangan, Bapak aja ke rumah sakit. Karena saya sudah peperangan dan doa, Tuhan ini saya ampuni kalau salah, saya minta pertolongan selain daripada ampuni. Akhirnya batal, saudara. Nah saat itu saya ketakutan begitu luar biasa. Saat saya mau dibawa ke Sangkal Putung, walaupun saya belum ditangani, tapi dipandang salah di hadapan Tuhan. Waktu itu saya ketakutan begitu luar biasa. Akhirnya Roh Kudus, ya, untuk bicara sama saya. Waktu dalam ketakutan, kamu minta ampun sama aku dan perjamuan kudus. Saya angkat perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Di rumah itu ada perjamuan kudus. Akhirnya besoknya pagi, kalau istri saya ikut menara doa itu ketemu temennya. Waduh, suami saya kayaknya cacat ini, ada kecelakaan yang hasil rongsennya mengerikan dan sebagainya, dan dia takut operasi. Teman pendoa dia bilang, Bu, katakan, nubuatkan bahwa tulang-tulang yang patah bisa disambung Tuhan. Akhirnya dinubuatkan. Kondisi kami sekeluarga saat saya mengalami kedua tangan saya patah, tidak ada harapan. Waduh, waktu itu kita seperti kiamat, ya, saudara. Dan saya tidak bisa. Saya pegang sendok minumnya tidak bisa. Minta bantuan, ya, pada istri anak. Ini kalau istri saya tidak ada anak, tidak ada bagaimana? Saya tidak bisa kerja, bagaimana perekonomian saya? Wah, itu betul-betul diintimidasi sama kuasa gelapan. Akhirnya hari Minggu istri saya disuruh Tuhan, ayo kita ke gereja. Kebetulan kami ada pelayanan diaken di gereja kami, ya. Akhirnya, loh mah, bagaimana saya kalau nyalami orang kan tidak bisa. Wis pakai jaket aja, pakai jas kan tidak tahu kalau kedua tangannya patah, betul tidak? Seakan kayak utuh aja. Ada hamba Tuhan dari Jombang, akhirnya khotbah tentang mujizat Tuhan. Mujizat masih ada hingga saat ini. Yang percaya katakan amin. Mujizat sampai sekarang ada. Itu saya dibuktikan oleh Tuhan.
agar kita mempercayai dia 100%. Ada hamba Tuhan mengatakan, mujizat masih ada sampai sekarang. Dia tidak tahu kalau saya baru kecelakaan. Pokoknya namanya hamba Tuhan, digerakkan Tuhan, siapa yang mau didoakan habis khotbah. Termasuk saya maju. Loh, dia bingung, diakannya kok maju yang pakai jas. Sebetulnya jemaat. Tidak tahu kalau kedua tangan saya itu patah, ya. Itu patah. Akhirnya saya akhirnya saya pribadi sama Tuhan. Tuhan, hasil daripada rongsen saya harus operasi. Wong jangankan dioperasi, dokter bilang kurang lebih 4 jam operasi saya nanti, ya. Itu nanti kalau di di fan, itu fannya yang sampai keluar itu loh saudara, tidak bisa pakai baju itu, menonjol di luar itu. Wah, membuat saya ketakutan, terintimidasi. Wong disotek aja saya trauma, tidak berani apalagi dioperasi. Satu hal, saya ngomong pribadi sama Tuhan Yesus, Tuhan, dokter dunia boleh berkata, tulangmu sudah hancur semua. Oke lah, itu suatu kesaksian. Ini dibuktikan dengan hasil rongsen. Tapi saya datang kepada dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Allah yang menciptakan saya Tuhan. Seluruh organ tubuhku adalah Tuhan Yesus yang ciptakan. Kalau cuman hanya menyambung tulang yang patah, mudah bagimu Tuhan. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Kalau hanya tulang disambung kecil Tuhan, saya berjanji kalau engkau yang operasi saya, engkau kan tahu saya ini takut operasi Tuhan. Biar engkau sendiri yang operasi hambamu ini. Saya sampaikan pada Tuhan, kalau engkau yang operasi, saya berjanji sama Tuhan, aku akan melayani engkau lebih lagi Tuhan. Itu janji saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat saya hamba Tuhannya Amin itu didoakan semua. Akhirnya saya datangi hamba Tuhan, Pak tolong doakan saya diulang lagi. Saya ini tangan saya dua tangan saya patah baru kecelakaan di Tulungagung. Hah? Mana patah? Nah, ini karena kan saya pakai jas tidak tahu. Akhirnya oke, didoakan lagi. Habis doa amin saudara. Loh, tangan saya bisa ngangkat segini. Coba. Itu kiwil-kiwil loh, bisa ngangkat sini. Wah, terus Roh Kudus sampaikan, kamu harus bersaksi. Engkau sudah terima mujizat. Akhirnya dikasih kesempatan Pak sama bersaksi bahwa Tuhan telah sambung saya ini ya. Akhirnya saya bersaksi, salam saudaraku yang kasih. Saat ini saya ditolong Tuhan. Ya mungkin saudara tidak tahu bahwa saya baru kecelakaan ya. Bahwa ini hasil-hasilnya yang dari rumah. Saya bersaksi bahwa tangan saya disambung Tuhan. Itu semakin saya bersaksi semakin dekat Tuhan. Akhirnya besoknya saudara, hari Senin saya membatalkan jadwal operasi yang dari Sidoarjo. Saya datang, saya ingin ketemu dokter ortopedi, dokter Hari waktu itu. Akhirnya yang ada asistennya, ya seorang ibu ya wanita. Saya mau ketemu dokter Hari, oh masih sibuk. Coba mau ngomong apa? Saya membatalkan jadwal saya operasi. Loh kenapa? Mana hasil rongsennya di? Loh ya tidak bisa. Nanti kalau ada apa-apa ini membusuk yang disalahkan rumah sakit. Ya tidak bisa. Dianggap saya ini takut operasi atau stres. Akhirnya dokter Hari datang. Ada apa? Ada apa? Ini dok, tanya sendiri. Ada apa dok? Saya sudah dapat mujizat. Dia lihat rongsen saya yang masih patah itu dilihat. Terus dia lihat saya sudah dapat mujizat daripada Tuhan Yesus, didoakan di gereja, saya terima mujizat. Dia butuh bukti, dia mungkin wah ini bapak ini stres. Sambil bentak saya, coba kalau kamu sudah sembuh, angkat tanganmu, saya angkat gini. Loh kaget dia lihat saya dari atas ke bawah, hah? Sudah nyambung. Loh di mana dok? Lah sudah sembuh itu. Lalu menurut dokter di mana? Ya tak kasih vitamin aja. Waduh puji Tuhan, ya luar biasalah kita ya. Terus akhirnya besoknya saya ditunggu-tunggu di perusahaan. Wah ini Pak Cito ini tidak bisa ya, belum ada yang gantikan pekerjaan saya kerja lapangan ya. Saya tidak bisa tugas lapangan. Akhirnya loh kok bisa datang naik motor? Sebelum saya disambung Tuhan itu, saya minta diajari naik motor anak saya. Coba saya sudah bisa naik motor lagi enggak? Saya naik ke atas, tangan saya diangkat ke gasnya tidak bisa. Namanya ini keple gini. Saya jalan 1 meter hampir pingsan ngegas. Karena apa? Tidak bisa. Lah besoknya hari Selasa saya datang di perusahaan, saya bisa naik motor. Ditanya, lu sudah dapat mujizat? Di mana? Kemarin ceritanya gini. Lu udah tugas, saya akan lakukan tugas. Saya harus tugas keluar kota naik motor ke Kota Gresik. Hah? Jangan diantar aja nanti pakai mobil, jangan. Enggak, saya bisa. Dengan was-was akhirnya saya
saya izin kantor, akhirnya sampai di security. Ya, saya di stop sama teman-teman security. Loh, saya sudah sembuh, sudah saya disembuhkan Tuhan Yesus. Dia tidak percaya. Itu Yesus bisa menyembuhkan apa? Akhirnya saudara, saya ditantang panco di meja di security. Tantang panco, tahu ya bahasa panco ya? Okol gini ya, panco ya. Saya akhirnya panco gini, akhirnya saya gini. Loh, dia akhirnya kalah. Dia tidak bisa ngomong, saya berangkat ya, pulang, berangkat kerja. Dia ngomong, ini wong Kristen ini aneh. Yang kemarin heboh perusahaan, ini tangannya, kedua tangannya kok bisa disambung, ya belum tahu bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Makanya hingga saat ini mujizat masih terjadi, amin. Jangan sampai kita mencari pertolongan kepada pertolong lain selain daripada Tuhan, dalam tanda kutip, benar, kuasa-kuasa roh jahat ya. Seandainya saya tidak nurut Tuhan, mungkin saya cacat saudara, kedua tangan saya, tapi puji Tuhan saya tambah gagah, amin. Tangan kanan kiri ya tidak ada, biasanya kalau baru patah mengecil dan bagaimana, tambah lincah sekarang ya. Makanya intinya, kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita masuk prosesnya Tuhan, kalau saya dikasih hikmat gini, kalau Tuhan yang meletakkan dasar pembangunan kerohanian kita, Dia sampai finishingnya Dia yang menyelesaikan, amin. Kita yakin dan percaya, kita dalam mengiring Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau kita menoleh ya ke belakang atau ke kiri, bukan jalannya Tuhan, yaitu jalannya kuasa roh jahat, kita pasti binasa. Ya, pesan dari saya, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, karena Tuhan ini sangat cemburunya begitu luar biasa. Saya ada satu ayat ya, yang ini peringatan bagi kita semua ya, akan saya bacakan di Mazmur ya, Mazmur 73 ayat 27. Saya bacakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ini kata berzina, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau, itu berzina secara jasmani apa rohani saudara? Rohani. Memang kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Tapi kalau saudara sudah punya Tuhan Yesus, Allah adalah roh adanya. Kalau kita minta pertolongan kepada setan ya, kekuatan lain, itu kita sudah berzina secara rohani. Ini fatal, membuat Tuhan cemburunya begitu luar biasa. Saudara kalau pengen tahu pribadi karakter Tuhan, banyak belajar di perjanjian lama. Tuhan ya, kalau kita menyimpang, lihat raja-raja. Kalau raja ini setia sama Tuhan, ya pemerintahnya, kerajaan diberkati Tuhan. Tapi kok anak-anaknya, keturunannya yang menggantikan itu menyimpang dari jalannya Tuhan, ya menyembah berhala-berhala, pasti dibinasakan Tuhan. Nah ini saatnya saudara. Akhirnya setelah saya bertobat ini ya, prosesnya Tuhan, saya dapat mujizat ya, kedua orang tua saya bertobat ya, setelah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bapak saya bertobat, berselang 1 tahun lagi ibu saya bertobat, ponakan saya bertobat, tetangga saya bertobat. Banyak jiwa-jiwa dalam kesaksian ini, karena mereka yang merawat saya selama saya di Tulungagung melihat mujizat. Hingga saat ini, kemarin tahun yang kemarin adik saya yang di Kalimantan terima Yesus. Kemarin kakak saya 4 bulan yang lalu terima Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap ada problem masalah yang dicari saya, pengen mendengar tentang Tuhan Yesus. Kalau kami pulang ke Tulungagung, mereka rame-rame tetangga berbondong-bondong minta dilepaskan, pelepasan. Sekarang saya masuk di dalam pelayanan pelepasan sama istri ya, melepaskan roh-roh dalam ikatan. Saudaraku, saya sampaikan ini pesan yang karena saya berkecimpung, praktek saya langsung ke lapangan, melepaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, kutuk keturunan nenek moyang, keturunan 3 dan ke-4 itu ada perjanjian darah. Makanya ini di Mazmur 73 ayat 7 itu warning. Saudara, tidak main-main. Hidup ini anugerah. Jangan coba-coba saat ini. Saat saudara ada problem masalah, jangan lari ya selain daripada Tuhan ya. Kepada Tuhan Yesus saja pasti ada jalan keluar, amin. Dan saudara tetap bisa mempertahankan iman percaya. Saat seseorang minta pertolongan kepada paranormal atau dukun, sama dengan menyerahkan keturunan sampai keturunan 7 habis. Kami kapan itu melayani orang yang kita lepaskan dari kutuk keturunan perjanjian darah dari nenek moyangnya ya. Ada yang gila, ada yang mati muda,
ada yang macam-macam kecelakaan, sehingga dia harus dibereskan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah kita Allah yang begitu luar biasa. Amin. Kalau saudara hari-hari ini belajar peka kepada Tuhan, hanya Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu saudara pelajari. Kalau ada pengajaran selain daripada itu, saudara jangan coba-coba. Kalau saudara ingin murni di hadapan Tuhan, hidup kita tetap dalam koridornya Tuhan, tetap bisa memegang hidup kekal. Ya, kita tetap pegang pengajarannya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus apapun yang terjadi. Amin. Ini satu kesaksian. Kalau saudara suruh ayo kesaksian lagi, waduh, tidak ada habisnya, mungkin 2 hari. Ini belum kesaksian istri saya mujizat, anak saya mujizat. Waduh, hidup kami sekeluarga ya dipenuhi dengan mujizat demi mujizat, dan Tuhan akan bawa kesaksian demi kesaksian kepada banyak orang. Amin. Dan saya semakin lagi bergabung kepada PD ya, keluarga kekasih Tuhan yang dipimpin hambanya Pak Bagio. Kami semakin melebarkan pelayanan ini sampai ke desa-desa. Puji Tuhan, saya minta doa agar pelayanan kami banyak menjadi berkat ya bagi gereja-gereja terutama di daerah-daerah. Amin. Saudaraku, kami mengucap syukur suatu kesempatan pada siang hari ini begitu luar biasa. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Ruth yang telah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk hamba Tuhan di tempat ini. Saya mengucap syukur, terima kasih. Biarlah kesaksian yang pendek itu membuat kita kita lebih hati-hati hari-hari ini, karena kita hidup di dalam hari-hari akhir ya. Jangan sampai kita dinodai, dikamiri, bahkan kehilangan anugerah yang daripada Tuhan. Oke, terima kasih. Saya akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur betapa dahsyat luar biasa Engkau yang terus berkarya. Kalau hamba-Mu selesai berbicara, bersaksi ini Tuhan, biarlah kesaksian menjadi hidup. Siapa boleh mendengar, buka telinga mereka, selubung butakan mata hati rohani mereka dicabut demi nama Tuhan Yesus. Biarlah kesaksian ini Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, akan banyak mempertobatkan, menguatkan daripada jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hidup kami semakin peka kepadamu, tidak sembarang hidup. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gereja di tempat ini, gereja GKN Immanuel Tuhan. Biarlah gereja ini berkembang tanpa batas. Berkati Ibu Ruth Tuhan, karuniakan kekuatan daripadamu, umur panjang, sehat sejahtera. Oleh karena Engkau bisa membawa umat di tempat ini masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih, tidak ada satupun jemaat di tempat ini yang terseret jatuh dalam dosa penyembahan berhala Tuhan. Biarlah mereka diarahkan. Sekali Yesus, tetap Yesus apapun yang terjadi. Engkau yang membackup, memberkati umat Tuhan yang tepat ini. Engkau sanggup mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan dari keempat penjuru, dari utara, timur, barat, selatan. Jiwa-jiwa berbondong-bondong tempat ini digembalakan di tempat ini. Urapi secara khusus hamba Ibu Ruth Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi semua seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan tempat ini. Diberkati, diurapi Tuhan secara khusus. Terima kasih, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, tidak ada yang lain, hanya namamu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Buat hidup kami semakin cinta Tuhan, semakin tergila-gila kepadamu Tuhan. Ini kami hidup di akhir daripada akhir zaman, tidak main-main lagi Tuhan. Terima kasih, lindungi kami, setiap rumah tangga keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita pada saat hari ini. Biarlah doa dan kesaksian boleh menjadi berkat bagi kita semuanya dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa hadir menolong setiap kehidupan kita. Jangan lupa like dan subscribe YouTube GKN Immanuel Bululawang agar menerima notifikasi terbaru dari ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.